Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita akan review lensa yang cukup cantik nih, lensa Nikon 55 f 2,8 mikro. Nah, ini salah satu lensa favorit untuk kalangan hobi foto-foto makro. Nah, jadi untuk reptil-reptil kecil nih teman-teman nih. Jadi kita akan coba ya. Ini pakai adapter Nikon to EOS dan kita akan masukin EOS to Next. Nah, nanti kita akan lihat hasil pemotretan beberapa angle dari paling jauh juga sampai ke paling dekat. Oke, teman-teman. Ini kita coba dari jauh. Nah, dari 30 meteran sampai ini setengah meter, teman-teman. Nah, ini setengah meter nih, teman-teman nih. Dan ini nanti kita akan coba dekatkan lagi sampai terdekat mungkin. Nah, ini dia. Nah, ini untuk satu foldernya nih, teman-teman. Nah, ini kita dekatkan lagi di bawah satu foldernya dia. Nah, ini masih sangat terlihat tajam banget nih, teman-teman nih. Wah, pokoknya the best banget. Kita majuin lagi, teman-teman nih. Nah, ini kita majuin lagi sampai terlihat tulisannya aja nih. Nah, ini udah mentok banget ini di sekitar 20 sentian. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tuh. Coba kita lihat ini terdekatnya. Nah, coba kita sebentar. Kita cari jarak terdekat. Nah, ini dia nih. Nih, teman-teman tuh. Mantep nggak? Ini dia nih, teman-teman. Tuh, keren kan? Nah, ini jelas semua nih, teman-teman nih. Nah, ini jarak terdekatnya ya, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bedah habis untuk lensa makronya. Dan untuk teman-teman, nah sebelum kita bedah nih, teman-teman kita bedah dulu nih. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor terus lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke, teman-teman Nusantara, kita akan saksikan terus lensa makro ini dengan kemakroannya. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Check it out. Oke, teman-teman, untuk lensa ini cukup sulit didapat ya untuk sekarang-sekarang ini, teman-teman. Kebanyakan 55 f3,5 makronya. Sedangkan untuk f2,8 itu cukup sulit dijumpai, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pun ini lumayan dengan kondisi mulus, range-nya itu dari bodinya mulus, terus optik-optiknya juga bagus, fokusnya smooth, diafragma klik itu masuk di angka 3.000 atau di angka 3 juta, teman-teman. Nah, karena apa? Karena keistimewaan daripada lensa makro ini yang kita lagi coba nih, ini 55 f2,8. Nah, jadi teman-teman itu nanti kalau misalkan foto-foto reptil kayak misalkan semut, lalat, serangga-serangga yang kecil-kecil itu tuh. Nah, seperti ini tajamnya nih, teman-teman nih. Nah, ini dengan bukaan f2,8-nya nih, teman-teman. Wah, mantep banget ya. Dan pembesaran yang nanti dihasilkan daripada lensa ini itu mencapai 20R, teman-teman, tanpa editing. Wah, itu gokil banget dah. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi keistimewaan untuk lensa-lensa manual itu, nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini sampai garis-garisnya tuh terlihat semua ya, teman-teman ya. Nah, ini tajamnya, warnanya, futuristiknya, wah pokoknya semuanya deh. Nah, ini kalau misalkan kita foto dengan folder seperti ini, itu pembesarannya sampai di 20R tanpa editing.
Nah, teman-teman bisa bayangkan foto semut itu kalau dipoto 20R itu kan berarti kayak bapaknya semut. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan untuk beli-beli lensa seperti ini, alangkah baiknya itu diadakan COD teman-teman. Nah, ke satu. Terus yang kedua, teman-teman juga bawa apa namanya kameranya untuk ngetes. Nah, kalau bisa itu di siang hari. Nah, kenapa? Karena kita bisa nyari-nyari semut di siang hari dan kita lihat itu hasil foto kita. Nah, seperti itu. Nah, ini bokehnya teman-teman tuh. Wah, ini bokehnya aja mantep banget. Oke, kita kembali ke 30 meter di belakang, teman-teman. Ya. Jadi 30 meter di belakang. Nah, terus kita majuin lagi ke sampai 20 cm. Nah, seperti itu. Jadi lensa ini benar-benar the best banget, teman-teman. Dan sekarang nih kita temanya uang-uang zaman dahulu nih teman-teman nih. Ini masih tulisannya 100 rupiah nih teman-teman nih. Kenapa kita ambil tema di uang-uang kuno untuk sebagai objek daripada pemotretan lensa Nikon 55 f2,8 AIS makro ini. Nah, karena dengan uang-uang ini teman-teman, jadi itu detailnya itu kelihatan banget. Jadi garis-garisnya, ketajamannya itu terlihatnya benar-benar terlihat sekali. Nah, jadi kalau misalkan kayak objek tas atau objek-objek yang lainnya tuh uratnya tuh nggak kelihatan teman-teman tuh. Nah, jadi susah untuk melihat ketajaman daripada si lensa makro ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kan datar nih teman-teman nih. Nah, ini kan datar semua. Nah, jadi dari ujung sampai ujung itu tajamnya terlihat. Kalau misalkan eh, barang-barang yang kita akan foto itu tidak datar, nah kayak misalkan agak kerucut ke belakang, maka kalau kita foto di f2,8, maka depannya tajam, belakangnya itu ngeblur. Nah, kenapa ngeblur? Karena eh, ke belakangnya itu jadi bokeh teman-teman. Jadi kita mesti buka F di angka 5,6 atau 8 agar mendapatkan hasil dari depan sampai belakang itu objek yang kita fotonya itu tajam semua. Nah, kalau misalkan benda datar itu dibuka f2,8 itu tajam semua. Dari kiri kanan atas bawah itu semuanya tajam. Karena dia datar dengan satu eh, horizontal dan vertikal dengan garis sejajar, makanya itu semuanya bisa tajam. Nah, jadi teman-teman juga harus lihat. Nah, kalau misalkan kayak data gini tadi ya, itu belakangnya bokeh. Nah, sekarang kalau kita foto di bagian belakang, nah depannya jadi bokeh. Bisa kagak kelihatan kayak gini teman-teman nih. Nah, jadi keseruan daripada lensa makro ini the best banget deh kalau saya bilang. Kenapa? Karena ketajaman daripada lensa ini itu benar-benar eh, apa namanya sangat memuaskan hasilnya. Nah, seperti yang 100 yang merah ini ya. Nah, nanti kita akan lihat untuk koleksi-koleksi untuk foto-foto model apa namanya kayak semacam barang-barang kecil. Nah, itu seperti ini bokehnya itu keren banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu apa namanya menjual-jual barang di online terus dengan lensa seperti ini belakangnya bokeh itu kayaknya barang itu penuh dengan apa namanya kreativitas. Nah, gitu teman-teman. Jadi apa namanya selain barangnya yang kita tampilkan itu tajam, bagus wujudnya dan belakangnya itu juga berseni. Nah, karena belakangnya kita ambil bokehnya. Oke, ini kita dekatkan lagi seperti yang tadi ya. Nanti sampai dekat itu di angka sekitar 20 sentian kita akan melihat apa namanya ruas-ruas garis-garis daripada uang yang kita foto ini teman-teman. Nah, ini sampai terdekat sekali nih. Nanti teman-teman bisa lihat benar-benar ketajaman daripada lensa ini. Wah, pokoknya ini the best banget dah. Banyak juga untuk teman-teman di kalangan fotografi yang apa namanya eh, menduniai foto-foto makro banyak yang jadi juara nih teman-teman nih dengan lensa ini nih. Kenapa? Nah, ini tajamnya itu wah, ini sangat luar biasa.
Oke teman-teman, jadi apa namanya untuk lensa ini, nah itu kita mengunggulkan itu hasil daripada teknologi. Nah jadi ini benar-benar hasilnya itu pure murni hasil dari optik lensanya, sedangkan fokusnya masih benar-benar fokus manual. Nah jadi ini kita bisa merasakan sensasi moto dengan lensa manual. Beda dengan lensa-lensa yang sudah autofocus. Nah, jadi dari sisi optiknya aja itu mesti dibantu dengan Photoshop. Nah, kalau nggak dibantu Photoshop, wah hasilnya udah hancur. Nah, seperti itu. Dan juga untuk pembesaran daripada lensa-lensa autofocus itu tidak bisa mencapai di angka 20R teman-teman, karena biasanya itu sampai 10R aja itu sudah dibantu dengan Photoshop. Dan untuk lensa manual ini tidak dibantu Photoshop itu karena di zamannya itu tidak ada Photoshop teman-teman. Nah jadi gimana mau ada yang Photoshop karena tidak ada Photoshopnya. Nah jadi benar-benar hasilnya itu pure murni di angka 20R itu langsung cetak. Jadi foto dibikin klise langsung cetak turun itu sampai 20R. Nah itu bisa dibuktikan kalau teman-teman punya lensa-lensa manual yang cukup baik. Dalam arti kata optiknya itu oke banget lah. Nah, seperti itu. Dan ketajamannya pun juga itu sampai pada titik tertinggi ketajaman daripada lensa-lensa manual. Nah, jadi benar-benar apa namanya kepuasan daripada si yang moto juga itu sampai, dan juga untuk orang-orang yang melihat hasil foto kita itu merasa eh, kagum dengan hasil karya yang kita dapatkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di kalangan eh, komunitas-komunitas foto makro, nah ini salah satu lensa andalan foto makronya nih teman-teman. Nah, jadi banyak untuk teman-teman juga yang sudah menggeluti di dunia makro, ini banyak sekali lensa ini menjuarai foto-foto makro yang dihasilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, jadi masih banyak lagi lensa-lensa cantik yang nanti kita akan apa namanya review agar teman-teman itu tidak salah membeli lensa, termasuk lensa-lensa yang cukup difavoritkan untuk teman-teman untuk dipakai foto-foto prawedding, untuk foto-foto model, dan juga untuk foto produknya. Nah, oke teman-teman, ini sedikit review dari kita untuk lensa Nikon 55 f2,8 makro IS ini. Semoga tutorial yang sederhana ini teman-teman bisa mendapat wawasan baru dan pengetahuan baru di seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman Nusantara, sampai di sini terima kasih dan wassalam.